15 menu sahur praktis bulan puasa, hemat, dan gampang. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Beneran deh. Rasanya kayak baru kemarin kita heboh cari baju lebaran. Sekarang sudah mau ketemu Ramadan lagi. Yang artinya drama bangun sahur sambil mata masih nempel sebelah. Bakal dimulai lagi ya. Juga ya Bun, fenomena sekarang ini makin menantang karena harga kebutuhan pokok lagi hobi banget mendaki gunung lewati lembah. Padahal dompet kita kan butuhnya yang landai-landai saja, supaya nggak kena mental setiap belanja ke pasar. Makanya Bun, video ini penting banget buat disimak. Karena saya sudah rangkumkan menu yang nggak cuma ramah di kantong, tapi juga nggak bikin kita kayak ikut lomba lari maraton di dapur jam 3 pagi. Seperti yang sempat saya baca di artikel kesehatan populer baru-baru ini, kunci sahur yang berkualitas itu sebenarnya bukan di mewahnya hidangan, tapi di kepraktisan dan asupan nutrisi yang bikin kenyang tahan lama tanpa bikin kantong bolong. Jadi, yuk kita bahas 15 ide menu sahur set-set yang bakal jadi penyelamat kita semua selama sebulan penuh ini. Nomor 1, kita mulai dengan yang paling legendaris, yaitu telur dadar kornet sasetan yang cara buatnya tinggal kocok-kocok langsung cemplung. Protein dapat dan hematnya dapat banget, karena nggak perlu beli daging kiloan. Kedua, ada nasi goreng sosis sayuran beku yang tinggal oseng-oseng saja. Ini penyelamat kalau nasi sisa semalam masih banyak, daripada mubazir dibuang, mending jadi menu mewah ala kafe. Ketiga, coba deh tumis buncis tempe garing yang bumbunya cuma bawang putih sama cabai iris. Ini andalan saya kalau lagi malas kupas-kupas, banyak bumbu tapi pengen makan yang ada tekstur kriuk-kriuknya. Keempat, sarden kaleng yang ditumis ulang pakai irisan bawang bombay melimpah. Rasanya jadi naik kelas banget Bun. Aroma harum bawangnya keluar duluan begitu kena minyak panas, langsung bikin dapur terasa lebih hidup. Padahal cuma modal buka kaleng doang. Tambahin sedikit sentuhan sederhana, tapi hasilnya kayak lagi sulap di dapur. Kuahnya jadi lebih kaya rasa, ikannya lebih segar, dan tampilannya pun lebih menggoda buat keluarga saat sahur atau makan malam. Hemat, praktis, tapi tetap terasa istimewa seolah masak dari nol dengan penuh cinta. Kelima, ada dadar jagung manis yang praktis dan jadi andalan kalau waktu sahur mepet. Cukup pipil jagung manisnya. Campurkan dengan tepung dan bumbu serbaguna. Bisa ditambah sedikit daun bawang atau irisan cabai kalau suka, lalu aduk rata sampai teksturnya pas. Tinggal goreng sendok demi sendok di wajan panas sampai kuning keemasan. Beres deh, urusan lauk sederhana tapi menggugah selera. Rasanya gurih manis, teksturnya renyah di luar dan lembut di dalam. Bikin anak-anak jadi lebih semangat bangun sahur tanpa drama. Selain hemat dan bahannya mudah ditemukan di dapur rumah, menu ini juga cepat dibuat. Jadi ibu tetap bisa atur waktu dan tenaga dengan lebih efisien saat pagi buta. Lanjut ke urutan ke-6, kita punya orek tempe kacang yang bisa bunda stok dari hari sebelumnya. Jadi pas sahur tinggal ambil dari toples dan makan pakai nasi hangat tanpa perlu nyalain kompor lagi. Rasanya enak, bikin semangat makan sahur, apalagi kalau ada sensasi rasa pedas sedikit. Ketujuh, tumis bayam jagung bening yang super segar. Masaknya nggak boleh lebih dari 5 menit supaya vitaminnya nggak lari dan kita nggak keburu ngantuk lagi di depan penggorengan. Kedelapan, telur ceplok kecap pedas yang bumbunya cuma tinggal tuang-tuang saja. Menu ini adalah kasta tertinggi kemalasan ibu-ibu yang tetap menghasilkan rasa yang bikin nambah nasi terus. Kesembilan, ayam suwir sisa buka puasa yang dioseng lagi pakai sambal terasi. Ini teknik daur ulang paling jenius biar makanan gak ada yang terbuang percuma.
di tengah harga pangan yang lagi tinggi. Nomor 10 adalah mie instan goreng, tapi kasih sawi yang banyak dan telur rebus. Sesekali boleh lah ya bun, kalau benar-benar bangunnya mepet imsak gara-gara begadang, nungguin cucian kering. Masuk ke nomor 11, ada tahu cabai garam yang simple banget, tapi rasanya gurih pedas nendang. Cocok buat membangkitkan selera makan yang biasanya masih tidur pas jam 2 pagi itu. Nomor 12 adalah tumis kangkung terasi kilat yang masaknya harus pakai api besar biar warnanya tetap hijau cantik kayak dandanannya. Bunda kalau mau pergi ke kondangan ke-13, nugget ayam rumahan atau yang beli? Jadi juga boleh. Tinggal goreng sebentar sambil nunggu air mendidih buat seduh teh hangat. Beneran menu anti ribet club. Ke-14, sayur sop sosis yang isinya cuman wortel sama kentang iris tipis, biar cepat empuk, segar banget di tenggorokan. Dan pastinya disukai seluruh anggota keluarga tanpa drama pilih. Pilih makanan. Terakhir nomor 15, amilet sayuran yang isinya apa saja yang ada di kulkas. Mulai dari kubis sampai daun bawang, pokoknya prinsip kita adalah manfaatkan semua yang ada sebelum mereka layu di pojokan kulkas. Jadi gimana bun? Sebenarnya jadi ibu itu nggak perlu jadi pahlawan yang masak 7 hari 7 malam cuma buat satu menu sahur. Yang penting itu keberadaan kita di meja makan tetap waras dan ceria. Kadang saya juga suka ketawa sendiri kalau ingat betapa ambisiusnya kita pengen masak menu ribet, tapi akhirnya malah berakhir pesan ojek online karena ketiduran gara-gara capek persiapan. Mari kita jujur pada diri sendiri. Kalau kita itu bukan robot, jadi nggak apa-apa banget pakai cara praktis. Asal keluarga tetap makan enak dan ibadah kita nggak terganggu karena kelelahan di dapur. Semoga daftar menu tadi bisa mengurangi sedikit beban pikiran bunda-bunda semua, dan membuat suasana Ramadan kali ini terasa lebih ringan, bahagia, dan penuh berkah tanpa harus pusing mikirin cicilan dapur yang membengkak. Tetap semangat ya bun, kita pasti bisa melewati bulan puasa ini dengan perut kenyang, hati tenang, dan dompet yang tetap aman terkendali sampai hari kemenangan tiba nanti. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat.